Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk pergi dari dunia ini kepada Bapa. Sebagaimana Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis telah membisikkan dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, rencana untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Lalu, bangunlah Yesus dan menanggalkan pakaiannya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian, ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Lalu, sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang aku lakukan engkau tidak mengerti sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Selama-lamanya engkau tidak akan membasuh kakiku." Jawab Yesus, "Jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Siapa saja yang telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu pun sudah bersih, hanya tidak semua." Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, "Tidak semua dari kamu bersih." Sesudah membasuh kaki mereka, Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu akan apa yang aku lakukan kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jika aku, Tuhan dan gurumu, membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga melakukan seperti yang telah kulakukan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, serta anak-anak yang terkasih, selamat malam. Berkah dalam. Saat saya masuki gereja tadi, melihat warna putih seperti agung sekali, apalagi diiringi oleh kor yang begitu indah, sehingga membuat saya jadi gugup, bahkan mau mendupai altar juga lupa. Minta maaf untuk para missionary yang sudah membawa dupanya tadi.
Ya, karena begitu agung lihat putih-putih semua, tidak biasanya seperti ini pakai putih. Semua sekarang warna putih itu sangat luar biasa. Ya, kenapa kita menggunakan putih? Tentu karena ada hari yang spesial pada hari ini. Kita merayakan hari Kamis Putih, di mana kita mau memperingati Yesus mengadakan perjamuan malam terakhir bersama dengan murid-muridnya. Dan itulah yang disebut dengan Ekaristi sampai saat ini. Dan peristiwa yang Yesus lakukan itu, dia memerintahkan kepada kita, bukan hanya meminta, supaya kita melakukan hal itu. Dan bahkan setiap kali dalam perayaan Ekaristi, kalau kita menyimak dengan baik, ada kata-kata di situ, lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Ya, jadi Ekaristi yang Yesus sudah tetapkan bersama dengan murid-muridnya, itu dia menginginkan supaya kita mengulanginya lagi. Kenapa? Tentu ada pentingnya sehingga Yesus meminta hal demikian. Ya, sebelum hal itu, bahwa dalam Ekaristi itu Yesus mau memberikan tubuh dan darahnya kepada kita. Tetapi sebelum dia benar-benar menyerahkan tubuh dan darahnya di kayu salib, maka dia mengadakan perjamuan malam terakhir ini sebagai antisipasi akan penyerahan dirinya besok pada saat dia mati di kayu salib. Jadi sebelum dia benar-benar menyerahkan dirinya, dia menetapkan Ekaristi ini yang hendaknya kita selalu rayakan. Maka penting sekali bagi kita untuk merayakan Ekaristi. Dan bahkan salah satu perintah Tuhan mewajibkan kita untuk menguduskan hari Tuhan, yang mana kita wajib untuk mengikuti perayaan Ekaristi pada hari Minggu dan hari Raya. Kenapa? Karena Ekaristi itu adalah sumber dan puncak kehidupan kita sebagai orang Kristiani. Jadi kalau tidak ikut misa pada hari Minggu, itu namanya dosa. Ya, dosa karena kita sudah melanggar perintah Tuhan, dan akhirnya kita memilih hal yang lain. Kalau kita melihat dalam pengalaman kita keseharian sebagai orang tua, tentu menginginkan agar anaknya itu taat kepada orang tua, iya enggak? Bahkan karena mau supaya anak itu taat kepada orang tua mau mengatur semuanya. Contoh, anak belum mau menikah, kapan sih kamu menikah? Lah kenapa? Biar orang tuamu ini gendong cucu loh. Sebentar lagi orang tuamu sudah meninggal, masa ndak gendong cucu? Anak juga karena mendengar perkataan itu, sesegera mungkin mencari jodoh, mencari orang yang mungkin kadang nggak dicintai juga tapi dinikahi. Karena orang tuanya mengatakan demikian, karena mau membahagiakan orang tuanya, bukan membahagiakan keluarganya sendiri. Atau mungkin kalau ada orang yang meninggal di dalam keluarga kita, apalagi itu sebagai orang tua, kalau dia memberikan pesan terakhir, pasti kita semua mau melakukan, iya enggak? Kalau tidak dilakukan itu mungkin ada hukumannya, mungkin ada yang sakit lah atau apa begitu. Kita mau melakukan itu karena orang ini sudah mau meninggal dan mengatakan pada kita lakukan ini, maka kita melakukan. Padahalnya orang yang sudah meninggal itu, begitu meninggal dia kembali kepada Allah di surga. Dan yang mereka yang berada bersama dengan Allah di surga tidak pernah menginginkan supaya kita itu menderita. Tidak mau membebani kita hal-hal yang tidak masuk akal supaya kita melakukan di dunia ini. Yang mereka minta bagi mereka yang sudah meninggal tiada lain supaya kita mendoakan mereka. Tetapi kita lebih percaya kalau orang tua mengatakan begini, kita akan melakukan. Nah, sekarang Tuhan Yesus mau meninggal besok dan dia meninggalkan pesan ini kepada kita. Dia bilang, lakukan ini sebagai peringatan akan daku. Sejauh mana kita semua sebagai umat Kristiani, umat Katolik yang benar-benar merayakan Ekaristi ini dengan baik. Padahal pesannya Tuhan Yesus sendiri. Kalau sesama manusia saja yang memerintahkan kita bisa taat kepada Tuhan, kok
Bisa tidak kita taat? Mungkin kita mengatakan iya, saya sudah ikut misa dengan baik. Saat Romo bilang Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, tetapi pikirannya masih ada di rumah, di tempat kerja atau di mana. Jadi apa yang kita katakan itu hanya hafalan saja tanpa kita hayati. Atau mungkin ayo kita pergi ke gereja. Saya tidak pergi dulu. Kenapa? Saya ada tamu. Ya lebih penting tamu daripada Tuhan. Ayo kita ke gereja. Saya tidak dulu. Kenapa? Saya masih kerja. Lebih penting kerja daripada Tuhan. Padahalnya hidup mati kita itu ada di tangan Tuhan. Kapan saya kita bisa mati? Keluar gereja juga kita bisa mati. Besok pagi juga bisa juga kita tidak bangun dan mati. Karena itu kehendak Tuhan. Misteri dalam kehidupan kita kematian itu. Maka yang Tuhan janjikan kepada kita untuk merayakan Ekaristi ini itu sekali lagi bukan sebuah tawaran tetapi perintah bagi kita. Dan perintah ini bukan hanya untuk membebani kita tetapi untuk keselamatannya kita. Tuhan memberikan perintah kepada kita tidak untuk membuat kita untuk terbebani atau tidak bebas, tetapi dengan memilih mentaati perintah Tuhan berarti kita pun mau supaya diselamatkan. Masalahnya bahwa kita punya kehendak bebas yang sejak lahir Tuhan sudah saat kita diciptakan Tuhan sudah tempatkan itu di dalam diri kita, kehendak bebas. Kehendak bebas ini bahwa kita bebas untuk memilih taat kepada Tuhan atau tidak taat kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah intervensi langsung saat kita membuat keputusan. Nah, akhirnya karena kita tidak diintervensi, maka kita lebih banyak atau lebih sering memilih hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Bahkan dengan Ekaristi pun yang Tuhan sudah perintahkan supaya kita bisa merayakan. Merayakan iya, tetapi penghayatannya tidak. Maka salah satu kegagalan kita orang Kristiani apa? Kita datang berekaristi, contoh bahkan dengan pakaian yang bagus. Di dalam sini kita penuh hikmat, kita mengikuti perayaan ekaristi dengan baik. Kita dengarkan sabda Tuhan, kita menyambut tubuh Tuhan. Saat kita pulang dari gereja, kita menjadi manusia yang sama. Setiap orang yang benar-benar berjumpa dengan Yesus secara personal tidak akan pernah menjadi manusia yang baru. Tidak akan pernah menjadi manusia yang lama. Dia selalu menjadi manusia yang baru. Maka kalau kehidupan kita belum berubah, kita masih tetap dengan cara hidup kita yang lama di mana kita hidup di bawah kekuasaan dosa, maka kita belum benar-benar berjumpa dengan Tuhan Yesus di dalam Ekaristi ini yang menyerahkan tubuh dan darahnya, yang mau tinggal bersama dengan kita, yang menyerahkan juga sabdanya kepada kita, dan kita belum pernah bertemu dia dengan secara pribadi. Maka cara hidup kita tetap sesuai dengan apa yang menjadi kehendak saya, bukan kehendak Tuhan. Tuhan tahu kita manusia lemah, bahwa ada saja kita bisa jatuh dalam dosa, tetapi tidak berarti bahwa kita membiarkan hidup kita, membiarkan cara kita atau membiarkan diri kita untuk terjerumus dalam perangkap dosa ini. Ya kalau kita jatuh ya bangkit lagi. Bukan kita jatuh ya tinggal jatuh. Atau orang jatuh tuh nggak pernah orang jatuh di situ terus dia duduk terus. Dia pasti bangkit. Nah sama pun kehidupan rohani kita. Tuhan tahu bahwa kita manusia lemah. Ya kalau jatuh bangkit lagi. Jangan rasa nyaman, jangan jadi nyaman dengan dosa. Saya ini kan sudah orang berdosa, ya sudah. Biarkan saja saya berdosa. Tidak bisa begitu. Tuhan sudah menyerahkan dirinya menjadi tebusan bagi kita supaya kita juga menyerahkan diri kita supaya kita itu ditebus oleh Tuhan. Dan salah satu yang membuat kita untuk bisa memperoleh keselamatan itu yaitu Ekaristi ini. Tuhan Yesus memberikan dirinya secara personal kepada kita supaya tinggal bersama dengan kita dan hendaknya cara hidup kita pun bisa berubah. Yang kedua yang Tuhan Yesus pesankan juga di dalam bacaan Injil tadi supaya
uh, membasuh kaki, saling membasuh kaki. Dulu di Filipina pernah Kamis Putih itu pembasuhan kaki, kemudian setelah Romo membasuh kaki Rasul itu akan pergi mencari keluarganya untuk membasuh kaki mereka juga. Dan pertama kali saat saya melihat hal itu, saya terharu. Seorang ayah pergi untuk membasuh kaki istrinya dan anak-anaknya. Ya mungkin di dalam keluarga cekcok, mungkin di dalam keluarga tidak saling menghargai, tetapi dengan membasuh kaki bagian tubuh yang paling bawah itu sebagai semangat pelayanan yang Tuhan tunjukkan. Jadi membasuh kaki itu tidak hanya asal membasuh, tetapi kalau kita benar-benar merasakan Tuhan membasuh kaki manusia yang adalah orang berdosa, itu rasanya seperti apa? Kalau mau tahu itu, coba lakukan kepada orang yang kamu tidak sukai. Jangankan membasuh. Kalau sudah tidak suka, ya mau sapa saja juga tidak akan sapa gitu. Padahalnya Tuhan meminta kita untuk mendoakan para musuh kita begitu. Ya ngapain saya doakan musuh saya? Tetapi sebenarnya maksud Tuhan itu kita mendoakan itu bukan pertama-tama supaya orang itu baik, musuh kita baik, tetapi kita yang mampu mendoakan itu karena ada damai dalam hati kita, makanya kita mendoakan. Kalau nggak ada damai, tidak akan pernah kita mendoakan orang yang kita tidak sukai. Syukur-syukur kita punya damai, kita mendoakan orang yang kita benci, dan syukur kalau dia bisa berubah. Ya. Jadi Tuhan memberikan teladan bagi kita pada hari ini membasuh kaki para murid. Ya. Ini adalah makna dari pelayanan. Saat kita melayani dengan baik, maka di situ akan ada kasih, ada cinta. Tapi kalau kita tidak bisa mampu melayani, maka yang ada itu adalah kesombongan. Saya tidak mau melayani kalian karena apa? Karena saya tidak suka, atau karena kalian bukan siapa-siapanya saya, atau kalian bawahannya saya, maka saya tidak mau tidak mau melayani. Itu kira-kira seperti itu. Tuhan mampu melakukan itu karena ada kerendahan hati dan ada cinta yang begitu besar di situ. Saat orang sudah punya semangat kerendahan hati itu apapun dia bisa lakukan demi dan untuk kebaikan. Tetapi kita manusia kita tidak mampu karena masih ada kesombongan di dalam hidup kita. Ya. Maka dua hal yang Yesus berikan kepada kita pada hari ini, Ekaristi yang bisa menjadi gerbang bagi kita untuk memperoleh keselamatan dan pelayanan bagi kita. Dengan demikian kita juga mampu hidup dalam kerendahan hati. Itu adalah rangkuman dari hukum cinta kasih yang Tuhan berikan. Saat kita berekaristi karena kita mencintai Tuhan, saat kita membasuh kaki melayani sesama karena kita mencintai sesama kita. Dua perintah tetapi tidak bisa kita pisah, tetap harus dijalankan satu sama lain. Maka kita diajak pada kesempatan kali ini agar kita lebih memaknai ekaristi yang Tuhan sudah berikan kepada kita, dan kita pun juga diminta agar kita bisa melayani satu sama lain apapun kondisinya. Dengan demikian semakin membantu kita selalu untuk hidup menjadi pengikut Tuhan yang setia.